kalau mau membuka sabda Tuhan itu yang benar memang mohon penerangan Roh Kudus supaya Tuhan mewahyukan diri kepada kita yang membacanya. Ya itu pentingnya. Jadi kalau perlu diakon mau misalnya mau memimpin ibadah ya berdoa dulu. Seperti lektor itu mau membaca sabda ya berdoa dulu. Iya, bukan itu maksud saya tadi, maksud saya bukan karena itu betul dari bacaan harian yang sudah ada dari gereja kan, tapi saat kita memohon secara khusus untuk Tuhan buka spontan itu tadi maksudnya. Oh bisa saja, tapi jangan nanti bim salah bim. Kadang-kadang ada orang begini, aku hari ini mau mencari kehendak Tuhan, jadi apa yang saya buka nanti saya baca itu kehendak Tuhan. Ya itu fatal kadang-kadang. Tapi yang benar adalah saya memulai dengan doa, mohon penerangan Roh Kudus, karena kitab suci itu ada ilham Roh Kudus, maka mohon Roh Kudus menerangi lalu kita baca. Boleh kita pilih ayat-ayat yang mungkin kita bisa, atau mulai ya dari pertama sampai akhir kayak teman kita Muslim itu dari juz pertama sampai 30 sehingga mengatakan datang itu bisa, tapi kita juga bisa memilih apa Injil apa-apa ya itu silahkan, nggak apa-apa bisa. Terima kasih Mas. Tertarik dengan Alba tadi. Apa memang begitu modelnya tidak dikasih itu kantong? Kadang-kadang kita kalau sudah di dalam gereja kita mengambil apa mesti makan dulu. Apa memang desainnya seperti itu apa memang bagaimana? Ada yang punya kantong, ada yang enggak. Kalau punya seperti punya saya itu ada yang punya kantongnya, ada yang tidak. Karena biasanya itu untuk naruh sapu tangan. Iya. Jadi kalau kita bawa itu, memang kalau nggak ada kantongnya itu kan tinggal harus narik begini. Ya mau segini. Bisa dibuat kantong tanpa terbuka. Jadi kalau agak besar sedikit itu kan bisa. Kantong. Jadi boleh ya Mbak ya? Boleh. Hanya mungkin itu seperti dikatakan Pak Sadikun itu mungkin single agak susah. Tapi bisa, itu bisa. Seperti alba saya itu ada kantongnya karena biasanya untuk naruh itu, atau kantong belas nggak ada kantongnya, tapi langsung itu bisa ke saku. Ya, lurus biasanya dibuat lurus. Nggak masalah. Ojo dibolong mas. Biar sananya dijahit lah. Karena dulu sebenarnya karena itu dibuat panjang sehingga di sini itu tempat naruh apa itu sapu tangan. Dulu ada sapu tangannya di sini. Jadi imam-imam itu dulu sapu tangannya itu dimasukkan di sini. Bukan di. Masih ada satu lagi namanya amik. Amik itu, jadi sebelum orang pakai itu dipasang amik dulu. Jika begitu kayak grito ya anak. Ya itu oto. Nah kayak oto itu. Sehingga kalau keringatnya itu ke otonya bukan ke albanya. Dulu. Wah tapi kalau kondisinya panas begini ya setengah mati nanti. Kaos. Ya Itu Romo, waktu kita belajar kitab suci kan sempat dibahas Romo. Mungkin bisa nanti disampaikan juga terkait dengan penghormatan ke salib, ke imam, ke tabernakel, yang kalau orang cuci tangan di luar itu harus kembali berlutut dan sebagainya, itu kayaknya perlu disampaikan. Ya, itu nanti pertemuan berikutnya. Sekalian membahas tata perayaan Ekaristinya lagi. Ada tahap perayaan. Ya. Hari ini masuknya bagian spiritualitas dulu, terus besok bagian tata perayaan Ekaristinya. Pak, soal tadi kata, oh Pak,
Sapa jenenge? Mo. Kadang kalau kita diminta oleh suatu kumpulan, contohnya kumpulan warga, untuk memimpin ibadah, yang kebetulan mayoritas itu Protestan, bagaimana sikap kita Romo dalam memimpin ibadah tersebut? Kalau bapak yang disuruh diminta memimpin, pimpinlah secara Katolik. Iyalah. Jadi karena itu berarti orang itu sudah mempercayakan kepada bapak, jadi ya kalau bapak itu udah tahu, mereka udah tahu bapak itu Katolik, ya pimpinlah secara Katolik. Nanti jangan bapak malah nggak buat tanda salib, orang bertanya-tanya ini, oh ini sudah jadi Protestan ini. Janganlah. Pimpinlah secara Katolik. Seperti saya, kalau misalnya mimpin doa ekonomi ini di perusahaan-perusahaan atau di instansi pemerintah, saya juga berbuat seperti biasa. Terima kasih, Om. Oke, cukup ya. Baik. Soalnya sudah mau jam 4. Ya, Nah, bisa. pertanyaan saya begini, yang terakhir. Bapak Ibu cocok waktunya begini atau harus malam? Begini lah. Ini aja Tapi kalau begini memang waktunya memang kami pilih paling Sabtu. Kalau Minggu itu tidak mungkin karena Minggu masih ada ke stasi Sabtu. Jadi waktunya enggak. Jadi kalau mau begini ya nanti disiapkan waktunya pasti akan sekitar jam 2. Terus sebelum jam 4 kita selesai. Jangan ya. Jadi kalau nanti misalnya mau ngantuk-ngantuk ya Pak Kris suruh nyiapin tehnya lah. Siap, Romo. Nah, itu tidak, saya kira tidak masalah. Dan Bapak Ibu akan kita buat rutin, tapi itu bukan per minggu ya. Gak usah khawatir, itu tidak akan per minggu. Mungkin akan sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali. Tapi akan ada pertemuan rutin, itu yang jelas. Nanti akan diberitahukan lagi kapan kita akan bertemu. Dan berikutnya kita akan bicara mengenai tata perayaan Ekaristi yang baru, supaya perdiakon sungguh-sungguh menguasai itu geraknya. Cukup begitu? Cukup, Om. Terima kasih Romo Paulus Parmono. Ciri khas beliau kalau ngajar mendetail dan enjoy ya, tidak ngantuk kan. Kita berharap Romo Parmono tidak cepat-cepat dipindah dan selesai belajarnya kita. Baik, sekali lagi terima kasih Romo. Ya Bapak Ibu, saya sedang menyusun jadwal untuk petugas Prodiakon masa prapaskah. Kalau ada yang request pintunya deposit khusus dan saling mau pimpin. Sudah disusun. Gimana? Sudah dibikin jadwal. Sudah. Tapi kemarin Pak sudah minta supaya nggak lingkungannya bertugas pur, ya tidak tugas juga supaya bisa image tempat. Bisa lagi. Mana tahu Bapak Ibu ada yang punya deposit khusus dalam salib ingin bertugas, silakan dihubungi supaya nanti bisa dirubah yang daftar jadwal. Sekali lagi terima kasih Romo, Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa. Mohon maaf. Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore bagi dan Maharaja Allah dan Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami sungguh bersyukur karena pada sore hari Tuhan kami berkesempatan menerima tuntunan dan bimbingan dari Romo kami dalam kaitan tugas kami sebagai prodiakon. Tuhan, kami sadar bahwa betapa banyak kekurangan kelemahan kami, namun kami sungguh percaya bahwa tuntunan Roh Kudus pula yang akan memampukan kami untuk kami boleh dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawab kami sebagai prodiakon dan baik dalam rahmat kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan mungkin akan mengambil bagian dalam Ekaristi pada sore hari ini. Maka kami memberkati kami Tuhan agar apa yang kami terima pada sore hari ini kami dapat meresapinya dengan baik, merenungkannya, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, di lingkungan, dan dimanapun kami berada. Akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam kerahiman-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.